tentang barisan dan deret geometri. Nah, ini ada beberapa hal ya, termasuk soal yang cerita, yaitu tentang pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk ataupun anuitas. Oke, seperti apa? Kita sudah menuntaskan barisan dan deret aritmatika sampai soal cerita, yaitu berakhir mulai nomor 13 jatuhnya adalah barisan geometri. Nah, kayak gitu. Coba perhatikan. Mirip-mirip ya. Diketahui dua suku, kemudian ditanyakan satu suku lainnya. 13, 14, 15 mirip. 16 yang ditanyakan adalah suku ke N. Yang mulai nomor 17, ini adalah soal cerita, 17, 18, 19, 20. Modul kalian. Ini tidak masuk dalam KD kita, karena kalau ditelaah sudah tidak muncul lagi deret geometri di kompetensi dasar kalian di kurikulum 2013. Nah, nanti kalau ada sisa waktu, kita bisa bahas ini jika saja deret geometri tak hingga akan keluar di UTBK. Karena jenisnya di tes potensi skolastik TPS itu kan ada banyak pola-pola bilangan kan. Misalkan salah satunya adalah tentang deret geometri tak hingga, maka ini cukup penting untuk dipelajari juga kayak gitu. Kalau kalian mau menuju ke sana. Nah, tapi Miss udah pisah-pisahkan ya tadi mulai nomor berapa deret geometri, mulai nomor 13, terus soal ceritanya, terus kemudian mulai nomor 22 ini tidak akan muncul di UAS. Ya, jadi bahkan kita bisa skip. Cuman seperti yang Miss Winda bilang, kalau ada waktu ya kita bisa pelajari itu. Nah, kita akan mulai dari nomor 13. Nah, review sedikit ya tentang barisan geometri. Apa sih perbedaannya dengan barisan aritmatika? Ada yang ingat? Ada yang ingat tidak? Apa bedanya dengan barisan aritmatika? Kalau barisan aritmatika itu ciri khasnya adalah memiliki pola beda yang tetap. Sedangkan kalau di geometri polanya adalah memiliki rasio yang tetap. Nah, Miss kasih contoh. Ini saya stop share, terus ke yang layar satunya ya. Internetnya kurang bagus ya. Di situ tampilannya agak blur. Apakah di kalian juga seperti itu? Enggak, Miss. Jelas kok, Miss. Oh, jelas ya. Jadi saya aja. Baik. Nah, di barisan aritmatika kan memiliki pola beda yang tetap. Menjadi suku berikutnya karena ditambahkan dengan beda, gitu kan? Sekarang kita bandingkan dengan barisan geometri. Kalau barisan geometri memiliki rasio yang tetap. Menjadi suku berikutnya karena dikali R. Ingat, apa? Dikali R. Nek aritmatika ditambah B. Oke, jadi cara kita menyelesaikan soal di barisan aritmatika yang pakai lompat kata, itu juga masih bisa kita pakai di barisan geometri. Tapi ada manipulasi di bagian polanya. Saya contohkan ya. Waktu itu kita belajar dari U1, U2, U3, kita mau mengaitkan antara U1 sama U3, itu ada 2 kali lompatan. Gitu. 2 kali lompatan itu kita artikan sebagai ditambah 2B. Seperti itu kan? Nah, cuman karena kalau di barisan geometri itu menjadi suku berikutnya karena dikali R, kita mau menghubungkan antara U1 dan U3. Oke. Nah, ini lompatnya berapa kali?
2 kali. Tapi dikali R, dikali R. Jadi kalau kita mau menghubungkan antara U1 dan U3, sama aja artinya dikali R kuadrat. Oke, jadi apa pembedanya? Pembedanya, kalau di aritmatika, lompatnya tadi menjadi berapa kali lipatnya beda. Sedangkan kalau di geometri, lompatnya tadi menjadi pangkatnya dari R. Oke, jadi kalau saya mau tulis, di cara lompat kata barisan geometri adalah U1 dikali R kuadrat sama dengan U3. Nah, lebih lanjut kita bisa membuat rumus umumnya, yaitu U1 itu apa? A. R ya rasio. Terus kalau ini 3, di sini 2. Artinya kalau kita mau mencari UN, R-nya akan berpangkat N-1, 1 kurangnya. Gitu. Ya. Jadi, apa sih rumus dari suku ke N dari barisan geometri? Nah, dengan logika kita bisa menghasilkan rumus yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Begitu. Nah, di soal-soal yang lain nanti ketika kita membahas, kita bisa pakai 2 cara, mau pakai rumus atau mau pakai lompat kata. Mau pakai rumus konsepnya atau pakai logikanya. Boleh. Nah, waktu kita mempelajari barisan aritmatika, kita juga belajar sampai dengan deret. SN gitu kan. Oke, di barisan geometri pun juga seperti itu. Jadi ada deret geometri juga, yaitu mencari jumlah SN atau jumlah N suku pertamanya. Seperti apa rumusnya? Kamu bisa searching. Oke, searching ya. Jadi ada waktu untuk searching. Kayak apa sih SN gitu kalau di barisan geometri? Ya, kita lanjutkan. Kita mau bahas nomor 13. Ya, Miss akan perluaskan lagi soal nomor 13. Suara Miss Winda cukup jelas didengar ya. Apakah kalah dengan suara dok-dok-dok di bawah? Backsound-nya ciamik deh. Suku pertama, suatu barisan geometri sama dengan 4. Sedangkan suku ketiga sama dengan 144. Jika rasio barisan geometri tersebut positif, maka suku kelimanya berapa? Apa aja yang diketahui di situ? Suku pertama itu adalah U1 atau A. Suku ketiga itu adalah U3, 144. Kemudian diketahui rasionya positif. Oke. Artinya nanti kalau kamu menemukan rasio yang lain, yang negatif, itu tidak digunakan. Yang ditanyakan adalah suku kelimanya berapa. Gitu. Oke. Miss Winda akan memberikan contoh di nomor 13. Oke, sorry. Dari tadi agak terputus internetnya. Saya ulangi. Di sini saya memberikan contoh mengerjakan nomor 13. Nanti nomor 14, kelihatan ya. Nomor 14 dan seterusnya adalah tugas kamu untuk menyelesaikan. Oke. Kita cari poin-poin pentingnya. Oh, ternyata yang diketahui adalah U1, yaitu A, sama dengan 4. U3 itu 144. Yang ditanyakan adalah U5. Nah, kita bisa melakukan dengan cara lompat kata. U1 di sini, U3, kemudian kita hubungkan. Nanti cari R dulu, habis itu dapat R, kita gunakan untuk mencari U5. Nah, seperti yang saya bilang, dari U1 sampai U3 itu lompatnya berapa kali? Tinggal selisihkan ya, 3 sama 1, 2. Ya, 2-nya itu akan jadi apa? 2-nya akan menjadi pangkatnya R.
Sehingga U1 dikali R kuadrat sama dengan U3. Begitu? U1-nya 4 dikali R kuadrat sama dengan 144. Jadi R kuadratnya adalah 144 dibagi 4. Hasilnya 36. Berapa R kalau R kuadratnya 36? Jadi di akar 36. Akar 36 itu menghasilkan dua bilangan, positif 6 dan negatif 6. Ya, meskipun kamu secara otomatis akan berpikir bahwa akar 36 itu adalah 6. Ya. Kenapa ada negatif 6? Karena negatif 6 kalau dikuadratin 36 juga. Gitu. Jadi tidak salah ya, di soal ada bahwa rasio yang diketahui adalah rasio cari yang terdekat dari U5. Apa? U3. Kita hubungkan antara U3 dan U5. Dia lompatnya berapa kali? 2. Jadi pangkatnya adalah R kuadrat. U3 dikali R kuadrat sama dengan U5. 144 dikali 36 sama dengan U5. Tidak lain adalah 5.184 U5-nya. Sehingga di A, nomor 13 tadi jawabannya adalah di A. 5.184. Oke. Modulnya masih sama ya, Nak, seperti di pertemuan yang kemarin. Kalau kamu sudah download, sudah di-print, bisa diorek-orek. Ya. Apakah ada yang mau mencatat atau mau screenshot? Silahkan screenshot. Dan di Zoom meeting ini kan juga di recording ya. Kalau kurang bisa diulang nanti di play lagi. Gitu. Nah, sekarang adalah tugas kamu untuk menyelesaikan nomor 14. Nanti kita bahas bersama-sama. Kamu bisa diperlihatkan di layar gitu kan. Videonya nanti diaktifkan ya. Saya mau cek ya. Nomor 13 dan nomor 14 dan 15. Nah, ini dia. Raffi Ahmad, silahkan kerjakan nomor 14. Terus Radinka A.O. Lutfi, nomor 15. Kemudian Miftah dan Eva, ini Miftah nomor 14, Eva nomor 15. Dah. Saya ulangi ya. Diva Nadif Raffi Ahmad, nomor 14. Radin K.A.O. Lutfi, nomor 15. Miftah 14, Eva 15. Ya, silahkan mengerjakan. Waktunya 2 menit, nanti bisa kita sharing.
Gimana, Nak? Ketemu nggak ya? Diva, Nadif, Raffi Ahmad. Yang nomor 14. Masih belum, Miss. Oh, masih belum? Ada kesulitan di bagian apa? Miss, ini nomor 14 tuh rasionya kok agak ini ya, Miss ya. Kenapa rasionya agak apa? Kayak kan saya eliminasi ya, Miss ya, kan bikin persamaannya. A R 481 A sama dengan min 3. A-nya dieliminasi, dibagi R pangkat 3 sama dengan min 27. R pangkat 3, iya betul. Nah, R pangkat 3 sama dengan min 27. Nah, R-nya tuh berarti gimana? Berapakah kalau dipangkatin 3 sama dengan negatif 27? Oh. Ya. Garet. Nah, jadi kalau R pangkat 3 itu min 27, cara mencari R adalah di akar pangkat 3 dari min 27-nya. Sama artinya, kita menanyakan berapakah bilangan yang kalau dipangkatin 3 hasilnya min 27. Begitu. Terus Radin KAO, Lutfi, bagaimana? Nomor 15. Udah nemu, Miss. Enggak nemu, Lutfi? Udah nemu. Oh iya, berapa, Lutfi? C. C, oke, betul. 2048. Miftah, Eva, masing-masing 14 sama 15. Miftah, Eva? Eva belum nemu. Eva juga belum, oke. 14A bukan, Miss? 14A. Oke, sekarang saya akan stop share-nya dan kita akan bahas bersama-sama tapi dengan pekerjaan yang kalian kerjakan gitu ya. Jadi kalian mencermati pekerjaan temannya dan kita mau tahu di bagian mana yang betul, di bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Oke. Sekarang coba Raffi Ahmad dinyalakan videonya terus ditampilkan hasil pekerjaanmu dengan cara ditunjukkan ke layar gitu. Wah, coret-coret nggak apa-apa, Miss? Coret-coret Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nanti saya spotlight ya. Yang lainnya juga memperhatikan ya, meskipun tidak mengerjakan nomor 14. Oke, saya spotlight nih, Raffi. Belum kelihatan. Oh, ini yang mana, Matt, ini? Coret-coretan. Yang mana nih? Yang mana? Ini, Matt. Nah, ini. Oke, anteng gitu. Di situ A dikali R sama dengan min 3, A dikali R pangkat 4 sama dengan 81. Jadi Raffi Ahmad pakai rumus umumnya, dia mengerjakannya. Terus di sini dia melakukan perbandingan sih sebenarnya, bukan eliminasi ya. Karena ini membagi antara yang A dikali R pangkat 4 sama dengan 81 dibagi dengan A dikali R sama dengan min 3. Sehingga didapatkan R pangkat 3 sama dengan min 27. Agak ke atas Raffi Ahmad kertasnya. Nah, kemudian didapat R-nya sama dengan min 3. Oke, betul min 3. Terus yang ditanya tadi U5 ya. Di mana ini kerjaanmu U5? Oh iya. Ini ada di ini, Miss. Di mana tadi? Di U5-nya. Mana tadi? U5-nya di mana itu? Oh iya, belum. 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 Jadi dia masih ngawang-ngawang terus ketemunya 27 gitu toh? Ya, Miss. Oke, ya. Sekarang yang nomor 14 lagi adalah Diva, Nadif dan Miftah. Diva mau menunjukkan hasilnya? Belum dapat, Miss. Belum dapat. Coba ditunjukkan sampai langkah berapa? Sampai ya. Oke. Di situ itu bukan R pangkat 3 ya, tapi R-nya sama dengan min 3. Kan R pangkat 3 min 27. Jadi R-nya sama dengan min 3. Di bagian ini.
R pangkat 3 min 27. Bawahnya harusnya tulisannya R aja. R sama dengan min 3 gitu. Terus habis itu tinggal melanjutkan mencari U5. Nadif, bagaimana dengan kamu Nadif? Apakah sudah kembali dari toilet dan sudah mengerjakan? Nadif? Nadif belum ada. Sekarang saya ke Miftah. Miftah? Bagaimana denganmu Miftah? Ya, Miss. Belum. Belum. Tadi ketinggalan kan, terus bingung tadi ngerjainnya gimana. Oh gitu, baik-baik ya. Nomor 14 kita pending ya. Habis ini kita akan bahas dengan Miss Winda di sini. Miss, Kita ke nomor 15 ya. Gimana Raffi? min 27, Miss. Min 27 ya. Akhirnya kamu bisa menekannya, bukan yang positif ya, tapi yang negatif. Ya. Good. Ya. Yang nomor 15. Tadi ada sebentar, siapa ya 15 ya? Radin, K.A. Lutfi. Lutfi udah dapet kan? Coba tunjukkan Ya. hasil Lutfi. Ya aku share screen dulu. Yap. Nyalakan videonya. Oke. Tring set. U5 sama dengan 16, U8 128. Terus ini dibandingkan. Oke. U12-nya A kali R pangkat 11. Wow, kamu memangkatkan sebanyak 11. 16 kali 128. 2048. Ya. Ini terlalu abstrak untuk dibaca. Tapi kamu dapat 2048. Oke. Bagus. AO, Eva, gimana? Sudah dapat belum? Udah, Miss. Sama kayak Lutfi. Kayak Lutfi sama persis. Oke, terima kasih. Ya. Kembali lagi ke layar satunya ya. Sekarang saya mau bahas nomor 14 dulu. Ya, kamu mau pakai perbandingan juga boleh, atau mau pakai lompat kata juga boleh, kayak gitu. Yang perbandingan itu seperti yang dilakukan oleh Lutfi sama Raffi Ahmad. Ya, itu juga melakukan perbandingan. Sekarang kita bahas satu persatu. Nomor 14, U2 sama dengan min 3. U5-nya sama dengan 81. Kita mau menghubungkan dua suku ini dengan cara U2 dikali R pangkat 3 sama dengan U5. U2-nya min 3. R pangkat 3 sama dengan 81. Jadi R pangkat 3-nya 81 dibagi min 3. Hasilnya min 27. Gitu kan? Terus kalau mau cari R gimana? Akar pangkat 3 dari min 27. Kalau akar pangkat 3 dari negatif, hasilnya juga akan negatif. Gitu ya. Jadi ini sama dengan min 3. Nah, yang mau kita cari ada di sini posisinya. U2 tadi kita hubungkan dengan U5, yang kita cari adalah di U4. Nah, yang paling dekat U4 sama U5, gitu kan. Jadi hubungannya adalah U4 kalau saya kali R itu akan sama dengan U5. U4-nya nggak tahu, sama dengan 81. Jadi U4-nya adalah 81 dibagi min 3, ketemunya min 27 alias D. Gitu ya. Nah, Diva tadi kurang satu langkah untuk mencari U5. Ya, kamu bisa, kok U5, U4. Jadi kamu bisa menghubungkan antara U4 dan U5. Gitu. Ya, pakai hubungan biasa. Selanjutnya adalah nomor 15. Sudah di screenshot. Baik, kita ke nomor 15. Nah, nomor 15 yang diketahui adalah U5, 16, U8-nya 128. Apa hubungannya antara U5 dan U8?
lompatnya 3 kali. Saya ulangi ya, kita hubungkan antara U5 dan U8, lompatnya 3 kali. Jadi U5 dikali R pangkat 3 sama dengan U8. 16 kali R pangkat 3 sama dengan 128, sehingga R pangkat 3-nya 128 dibagi 16, hasilnya 8. Berapakah R? Kalau R pangkat 3-nya 8, ya tinggal di akar pangkat 3 dari 8. Gitu. Kalau kamu susah mencarinya, bisa pakai pohon faktor. Jadi 8 di pohon faktor itu kan sama dengan 2 pangkat 3 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 hasilnya adalah 2. Nah, setelah ketemu R, seperti biasa, saya mau gunakan untuk mencari U12. U12 dekatnya sama U8. Gitu. Jadi saya tidak menggunakan perpangkatan yang sampai besar sekali. Tadi saya lihat Lutfi pakai R pangkat 11 kayak gitu. Ya kalau kamu bisa menghitungnya dengan cepat nggak apa-apa. Tapi kalau lama maka gunakan hubungan yang dekat-dekat kayak gini karena pangkatnya akan menjadi kecil gitu kan. U12 dekatnya sama U8. U8 dikali R pangkat 4 sama dengan U12. U8-nya sendiri 128, R-nya sudah kita temukan yaitu 2. Ya. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan U12. 128 kali 16 tinggal seperti itu. Sama ya, tadi saya lihat di Lutfi juga gitu, 128 kali 16. Hasilnya adalah 2048. Betul. C. Nah, karena saya melihat dari 2 gadget gitu kan, yang satu kok agak nge-lag. Nah, tampaknya keadaanmu dan keadaan saya sama, gitu. Sinyalnya kurang stabil. Bagaimana Nak? Ada pertanyaan enggak nomor 14 dan nomor 15? Belum ada, Miss. Ya, alhamdulillah sudah paham. Baik, sekarang kita akan ke nomor 16. Seperti apa bentuk soal nomor 16? Nih. Yang ditanyakan adalah rumus umumnya. Diketahui suku ketiga dan suku keenam barisan geometri berturut-turut. Kalau ada kata-kata berturut-turut yang ditulis di awal itu adalah miliknya yang dibaca di awal tadi. Jadi suku ketiganya berapa? Yang 12. Terus 96 ini apa? 96 ini adalah suku keenamnya. Nah, ditanya rumus umum untuk suku ke N dari barisan itu. Oke, silahkan. D, Miss. Apa? D. D? Atau E? D. Saya E. Oke, Raffi Ahmad sudah ketemu hasilnya E. D, Miss. D. Oh, delta. D. Dadu ya. D. Ya, betul. Jawabannya Raffi Ahmad itu benar. Nah, saya berikan kesempatan untuk yang lainnya juga mencoba. Nah, karena Raffi udah mengerjakan. Oh, sama. Siapa tadi yang bersuara ya? Lutfi. Lutfi. Sambil Miss menjelaskan tadi, kamu orek-orek ya. Bagus sekali. D. Oke. Ada yang penasaran nggak? Kok bisa ketemu D? Gitu. Raffi, Lutfi sudah ketemu. Bagaimana dengan yang lainnya? AO, Miftah, Diva, Nadif. Belum ada suaranya, Nadif. Apakah kamu sudah kembali dari toilet? Radinka, Eva. Coba dicoba nomor 16. Penasaran Miss Eva gimana caranya? Kamu private chatnya langsung bilang aja nggak apa-apa Eva. Oke, Eva penasaran 16 seperti apa?
Nah, seperti itu. Dan teman-temannya yang kalau ada yang penasaran juga, diketahuinya tadi apa? Suku ketiga 12, suku keenamnya 96. Yang ditanyakan rumus suku UN, rumus umum. Nah, kalau rumus umum ya kita pakai rumus umum ya. Itu. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ada unsur apa yang belum diketahui di soal? Saya nggak tahu A. Artinya nanti kamu harus cari dulu. Saya nggak tahu R juga. Sama, dicari dulu. Berarti ada dua komponen yang harus dicari apa? A dan R. Oke, kita hubungkan antara U3 dan U6 dulu yang sudah kamu miliki. Hubungan antara U3 dan U6, ini lompatnya 3 kali. Jadi U3 kali R pangkat 3 sama dengan U6. 12 kali R pangkat 3 sama dengan 96. R pangkat 3-nya 96 per 12. Hasilnya adalah 8. Itu baru R pangkat 3. R-nya aja jadi akar pangkat 3 dari 8. Hasilnya 2. Nah, saya udah tahu komponen R. Sekarang saya mau cari komponen A. A itu apa sih? A itu adalah U1. Ya. U1 saya hubungkan yang terdekat adalah U3. Apa hubungannya antara U1 dan U3? Lompatnya 2 kali. Jadi U1 dikali R kuadrat sama dengan U3. U1 itu adalah A. R-nya tadi 2. 2 kuadrat 4. Ya kan? Sama dengan 12. Jadi A kali 4 sama dengan 12. A-nya adalah 12 per 4. Yaitu 3. Nah, sekarang sudah punya 2 komponen. A-nya 3, R-nya 2. Ya sudah, tinggal dikonstruksi. UN-nya apa tadi? A kali R pangkat N-1. Jadi rumus umumnya adalah 3 dikalikan N-1. D. Ya, seperti yang dibilang Raffi dan Lutfi. Betul sekali. Selamat, kamu mengerjakan dengan benar. Oke, nak. Sekarang yang tersisa adalah soal cerita. Ya, soal cerita sama cara mengerjakannya seperti ini, enggak ya, tapi disajikan dalam bentuk soal cerita. Oke, kita kembali lagi ke share screen. Soal cerita mulai nomor 17. Nih, perhatikan. Ada tentang pertambahan penduduk. Ini hampir mirip kalau yang sering populer keluar itu adalah pertumbuhan mikroba ataupun bakteri. Gitu. Seperti yang kamu ketahui ya, bakteri itu cara reproduksinya adalah dengan membelah diri. Kalau kamu punya satu bakteri, di pertumbuhan berikutnya, perkembangbiakan berikutnya adalah dia membelah diri menjadi 2. Yes, gitu. Di perkembangan berikutnya, maka bakteri yang pertama belah jadi 2, bakteri yang kedua belah jadi 2 lagi. Berarti kan kita punya 4. Ya toh? Terus dia membelah lagi. Nah, jadi berapa? Itu mengikuti aturan deret geometri pembelahan bakteri itu. Nomor 17 hampir mirip dengan yang saya bicarakan tadi, contohnya pertumbuhan penduduk setiap tahun diasumsikan mengikuti barisan geometri. Nah, ini tentang pertumbuhan penduduk yang ditanyakan tahun 2015, kalau diketahui 2011 atau 2013. Ya, tinggal diganti jadi U berapa gitu aja. 18, 19 ini adalah pertumbuhan penggunaan telepon genggam dan game online. Nah, di 18 bertambahnya penggunaan lipat. Apa sih arti dari pertambahan 2 kali lipat? Artinya rasionya adalah 2. Gitu ya.
Kalau yang nomor 19, pertumbuhan penggemar game online bertambah menjadi 3 kali lipat. Berarti di sini keywordnya, rasionya adalah 3. Nah, ada lagi nih, nomor 20. Ini purna jual ya. Kamu biasa mengenalnya dengan istilah gitu. Kalau investasi di mobil atau investasi di barang, setelah penggunaan tentunya nilai jualnya akan turun gitu kan. Nah, terus kamu memprediksikan berapa sih nilai jual setelah dipakai 3 tahun. Nah, kita lihat di sini R-nya 3/4. Kalau rasionya itu pecahan, ini tipenya adalah penurunan. Penurunan. Jadi makin lama makin kecil nilainya. Nih, kita bandingkan ya nomor 18 sama nomor 19. Ini bertambahnya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Rasionya bukan pecahan. Kalau bukan pecahan artinya apa? Dia semakin bertambah besar. Istilahnya adalah pertumbuhan. Oke. Yang nomor 21 ini bunga majemuk. Kayak kalau kamu nabung di bank ya. Skemanya hampir mirip. Nabung di bank atau kredit. Nah, oke, saya akan memberikan kalian kesempatan untuk memilih satu nomor mulai nomor 17, 18, 19, 20, 21 untuk kita bahas bersama. Yang mana? Nih, 17 jenisnya kayak gini. Tadi saya udah ngasih tahu clue-cluenya, 18, 19 seperti ini. Ini nomor 20. Itu nomor 21. Coba pilih yang mana? Siapa yang paling cepat menyampaikan pendapatnya? Miss, saya mau bahas nomor 20, misalkan 19, 18. Kami tidak akan bahas itu. Mau yang mana? Satu soal aja, silakan pilih. Atau malah udah dikerjakan semua nih kemarin pas di rumah. Gimana, Pi? Udah ngerjain semua, Pi? Raffi? Saya ngerjain latihan soal lain. Ngerjain latihan soal yang lain. UTBK ya, yang kamu konsultasikan itu. Iya. Waktu kamu tanya ke Miss Winda tuh udah nyoba atau belum? Udah, Miss. Saya pakai itu kan integral tentuan, saya coba-coba. Sebenarnya udah di tempat les, cuma saya agak bingung sama penerjemahan dari penjelasan dari jadi saya coba dasarnya gimana gitu, saya cari dulu. Oh, yang Miss Winda temukan sama nggak? Sama pembahasannya? Oh, sama. Ya, alhamdulillah. Ya, oke. Itu malah pakai logika loh ya, nggak pakai rumus-rumusan. Jadi bisa dikerjakan ya. Make sense toh kalau dikerjakan dengan cepat itu 1 menit juga bisa kok. Oke, yang mana yang mau dibahas? Atau gampang Miss, skip aja. Kita lanjut ke, nah ini dia, deret geometri tak hingga. Dan kita pindah ke limit. Kita masih punya waktu 27 menit. Yang mana, Nak? Udah? Nggak ada ini? Kalau nggak ada, saya skip ya. Oke, baik. Ada yang bilang sih kalau itu sulit. Gampang, yes. Barisan dan deret tuntas. Nah, sekarang tentang barisan geometri tak hingga. Ada soal seperti itu.
Kan nggak mungkin ya itu dijumlahkan satu persatu. Oh, wong itu nggak akan berhenti sampai dan seterusnya sampai tak hingga kayak gitu kok. Oke. Saya stop share-nya. Terus kita ke tampilan ini. Deret geometri tak hingga. Saya singkat gitu ya, geo tak hingga. Dinotasikan dengan S tak hingga. Nah, rumus umumnya adalah A/1 min R. Atau kamu bisa mengingatnya dengan membuat kata-kata kayak gini. S tak hingga air, A/1 min R. Apa? S tak hingga air, A/1 min R. Nah, nomor 22, barisan itu dimulai dari 4, 2, 1, setengah, dan seterusnya. Saya tidak melihat bilangan-bilangan yang lain. Gitu. Saya cuma fokus di bilangan yang gampang. Ada 4, 2, 1, plus sama ini setengah. Gitu. Dua bilangan yang mudah dan itu berurutan. Sret. 1 sama 2. Gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya saya mau mencari R. R itu apa sih? Suku yang belakang dibagi suku yang depan. Berarti 1/2. Ini R-nya. Nah, apalagi komponen yang kamu perlu ketahui? A. A itu apa? Nah, ini yang depan sendiri. A sama dengan 4. Udah kan? Enak. Jadi, S tak hingga A/1 min R. Air, A-nya 4, 1 dikurangi R-nya setengah. 4 dibagi, 1 dikurangi setengah itu berapa toh? Setengah. 4 dibagi setengah itu berapa? Sama aja 4 dikali 2/1. 8, selesai. Gitu ya, gampang toh? Gampang banget. Kamu hanya tinggal nih, pakai ini. Air, A/1 min R. Selesai. Tuntas ya. Ada sisa soal lainnya, 23-24, silahkan coba sendiri di rumah. Setelah ini. Nah, yang berikutnya, kita masih punya waktu 24 menit. Mau saya gunakan untuk membahas tentang limit. Limit. Masih ingat nggak kalian kelas 11 membahas tentang limit? Iya. Iya. Langsung, bagaimana menyelesaikan nomor 1? Difaktorin dulu kayaknya. Ya, betul sekali. Difaktorin dulu, terus berapa hasilnya? Bentar. Iya, bentar. Mulai difaktorin, terus bentar saya tak mikir dulu nih. Oke, karena kamu sudah bisa mengemukakan pendapat bahwa itu difaktorkan, saya anggap kamu masih ingat, gitu kan? Terus masalah pemfaktoran adalah masalah kemahiran kalian memfaktorkan. Lah, Miss, ada cepetnya nggak? Ada. Sekarang kita belajar cepetnya ya. Cuma kita perlu mereview tentang turunan juga. Turunan ingat nggak? Turunan. Iya. Oke, ya. Gimana kamu menurunkan X kuadrat plus 7X plus 12 itu? Kuadratnya taruh di depan. Benar, Untuk benar. X kuadrat. Jadi itu kalau Ya. 7X, X-nya dihilangkan. Ya, 12-nya betul. dihilangkan. 12-nya jadi 0. Ya. Hilang karena 0. Jadi, apa turunan dari X kuadrat plus 7X plus 12? 2X tambah 7. 2X plus 7, betul. Sekarang saya tanya lagi. Apa turunannya dari 2X plus 8? 2. 2. Oke, good. Nah, oke, sip sekali. Apakah ada yang lupa sama sekali dengan turunan? Ikut ini ya. Ini dia. Turunan.
Secara umum, cara menurunkan itu kalau ada fungsi fx sama dengan a kali x pangkat n, pangkatnya turun dulu ke depan, ya, terus pangkatnya dikurangi 1. Sehingga kalau saya punya fungsi fx a x pangkat n, turunannya adalah n dikali a x pangkat n min 1. Seperti yang kamu bilang tadi, kalau x kuadrat plus 7x plus 12, cara menurunkannya pangkat 2-nya tadi turun ke bawah, jadi 2x. Yang punya x menjadi angka saja, ya, plus 7. Yang bilangan saja atau konstanta, itu turunannya jadi 0. Jadi nggak usah ditulis. Nah, sehingga kalau saya punya fungsi fx 2x plus 8, turunannya menjadi 2 saja. Ini 8, 0. Nggak usah ditulis. Kok kita belajar turunan sih, Miss? Padahal kan kita mau belajar limit. Iya, limit yang pakai cara cepat itu menggunakan aturan L'Hopital. Oh iya itu. Iya, betul. Nah, keterpakaiannya di sini, nak. Tadi nomor 1. Min 4. Untuk fungsi pecahan x kuadrat plus 7x plus 12 per 2x plus 8. Nah, ini saya bisa menggunakan aturan L'Hopital dengan jaminan ketika min 4 saya substitusikan di limit ini harus menghasilkan 0 per 0. Kalau tidak 0 per 0, kita nggak bisa pakai aturan L'Hopitalnya. Paham ya? Nah, karena Gimana, sudah kamu syaratnya menggunakan aturan L'Hopital itu kalau limitnya 0 per 0. Jadi min 4 dimasukkan ke sini hasilnya 0 per 0. Kalau 0 per 0 boleh dilanjutkan dengan aturan L'Hopital. Jika tidak, jika hasilnya bukan 0 per 0, maka ya pakai cara substitusi biasa. Paham yang saya maksud ya? Min 4-nya disubstitusikan biasa aja ke limitnya. Itu cara menyelesaikan limit. Nah, karena di nomor 1 ini ketika diuji dia hasilnya 0 per 0, maka saya bisa menggunakan aturan L'Hopital dengan cara masing-masing fungsi ini saya turunkan. Ya, tadi saya sudah mencari turunannya x kuadrat plus 7x plus 8, yaitu 2x plus 7. Turunannya 2x plus 8 itu 2. Nah, setelah itu baru deh saya masukkan limitnya. Yang didekati itu min 4. Jadi X-nya saya ganti min 4. Gitu. Hasilnya adalah min setengah. Ya. Paham? Nah, ke soal nomor 2. Nih, lihat nih lagi. Kalau kamu mau latihan lagi. Ini nomor 2-nya begini. X kuadrat min 16 per X min 4. Yuk turunin yang atas. 2X yang bawah 1. Ya, perhatikan di layar. Limit X mendekati 4, X kuadrat min 16 per X min 4. Saya boleh pakai aturan L'Hopital. Oke. Saya pakai aturan L'Hopital. Itu. Jadi, limit X mendekati 4, 2X per 1. 4-nya saya masukkan ke fungsi ini, hasilnya adalah 8. Selesai. Gitu ya. Lebih cepat ya. Kalau mau faktorkan juga boleh. Itu benar, itu cara konsepnya memang seperti itu. Gitu. Tapi kalau kamu perlu cara menyelesaikan yang lebih cepat, gunakan ini aja. Baik. Nah. Yuk, sekarang saya uji. Jadi nomor 3 apa dong hasilnya? Nomor 3 apa dong jawabannya? Ya, siapa yang tadi bersuara? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ketemunya min 11. Harus bisa Raffi Ahmad. Hanya harus bisa, kan udah diajarin yang gampang. Miss belum dengar suaranya Nadif loh, tak tagih tenan. Nadif. Ayo nongol. Ya, Miss.
Nomor 3 apa, Nadif? 3. Miss. Ya, ikut Raffi Ahmad. Iya, Miss. Orang-orangnya mana? Belum, Miss, nomor 3. Itu namanya baru ikut doang, tapi nggak nyoba. Ayo dicoba. Ya, Miss. Miss itu berarti yang atas difaktorin atau gimana, Miss? Min 11 dari mana? Ayo, dari mana? Ayo. Div, udah siap belum? Share. Share pekerjaanmu, Nadif. Belum, Miss. Bentar. Tiga. Yo, ini khusus Nadif nih. Makanya Miss Indah tuh gunanya ngecek tuh jadi tahu kan siapa yang sudah menguasai, siapa yang belum. Nadif wajib ya memperhatikan ini ya. Oke. Ya. Limit X mendekati min 2, 5X kuadrat plus 9X min 2 per X plus 2. Tadi apa yang kamu lakukan? Habis itu pakai aturan L'Hopital. Ini saya kasih tanda T, ini maksudnya adalah turunan ya. Limitnya saya turunkan. Ini yang atas saya turunkan jadi apa, Nadif? Jadi Yuk, pangkatnya turun. Pangkatnya turun. 2 kali 5. 10. X. Pangkat 2-nya berkurang 1, jadi pangkat 1. Ya, nggak usah ditulis. Plus 9X diturunin jadi angkanya aja, plus 9. Ya. Angka ini kalau diturunin jadi 0, nggak usah ditulis, ya kan? Oke, terus plus 2, 0. Kan? Per 1 ini ngefek nggak? Nggak ngefek dalam perhitungan. Jadi ini saya abaikan per 1-nya, terus setelah itu min 2-nya diapain? Min 2-nya masuk X 10 kali min 2 ditambah 9. Hasilnya adalah min 20 ditambah 9. Berapa? Min 11. Betul sekali. Kata Raffi Ahmad. Katamu juga A, tapi inilah caranya, gitu ya. Oke, sekarang tinggal 13 menit, saya akan bahas tentang limit yang tak hingga. Di sini masih ada sisa soal ya, 4, 5, 6, 7, 8, terus ini 9. Selesaikanlah dengan cara yang sama. Mulai nomor 10, tipenya sudah berbeda. Ini adalah limit tak hingga. Limit tak hingga. Tuh, limit tak hingga. Nih, 13 limit tak hingga juga. Nah, ini tak hingga, tak hingga. Berarti cara mengerjakannya udah beda dong. Enggak kayak tadi dong. Nah. Tentang limit tak hingga, di situ ada dua bentuk, yang bentuknya akar sama yang bentuknya pecahan. Kita bahas yang bentuk pecahan dulu. Fungsi pecahan ya.
limit X mendekati tak hingga untuk suatu fungsi pecahan, itu kamu bisa mengkonstruksikannya seperti ini. Jadi AX pangkat M ini adalah pangkat tertingginya bagian pembilang atau yang atas. Terus yang saya titik-titik ini adalah sebenarnya pangkat yang lebih kecil dari pangkat tertinggi. Jadi saya mengabaikan aja. Per B X pangkat N, di mana N itu adalah pangkat tertingginya yang bawah, yang bagian penyebut. Dan yang pangkatnya lebih kecil saya abaikan. Gitu. Jadi saya hanya melihat pangkat tertingginya yang ada di atas dan ada yang di bawah. Udah. Kemudian saya akan membandingkan pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertingginya yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah, pangkat tertinggi yang bawah, atau M kurang dari N, maka hasil dari limit ini adalah 0. Ya, kamu pasti sudah belajar cara konsepnya, jadi konsepnya sudah hanya akan membahas cara praktisnya. Bagaimana kalau pangkat tertingginya sama? M sama dengan N, maka hasilnya adalah tinggal koefisiennya aja, A per B. Bagaimana kalau pangkat tertingginya yang atas itu lebih besar daripada pangkat tertingginya yang bawah? Maka hasil dari limit itu adalah tak hingga. Begitu? Contoh. Nomor 10. Nomor 10 soalnya begini. Limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat plus X plus 3. Ini saya coret. Maksudnya adalah saya mengabaikan pangkat yang lebih kecil dari pangkat tertingginya yang atas, yaitu pangkat 2. Jadi saya fokusnya hanya melihat 2X kuadrat aja untuk yang atas. Bagaimana yang bawah? Oh, yang bawah belum kebentuk, pangkat tertingginya belum kelihatan. Ya udah, saya cuma mau menemukan pangkat tertingginya yang bagian bawah aja. Dengan cara saya kalikan variabelnya ini ya, X sama X, X kuadrat. Habis itu, apakah saya harus menyelesaikan perkalian semuanya? Tidak, karena saya mau mengabaikan itu. Paham? Ya. Setelah itu, ternyata saya cuma punya 2X kuadrat per X kuadrat. Oh, ternyata pangkat tertingginya sama, atas sama bawah. Berarti hasilnya apa limit ini? Koefisiennya aja, 2 per 1, 2. Kayak gitu. Oke? Enak ya, kalau bentuknya pecahan, kita hanya tinggal cari pangkat tertingginya, tandai, terus bandingkan baru simpulkan hasilnya mau yang mana, mau yang 0, mau yang A per B, atau mau yang tak hingga. Gitu. Oke, terakhir kita akan bahas yang bentuknya adalah A. Kalau limit tak hingga yang bentuknya akar, seperti di nomor bentar, laptop saya nge-lag. Seperti contoh soal nomor 11, 12, 13, ini akar. Nomor 11. Oke. Perhatikan yang di layar. Kalau ada limit bentuk tak hingga akar dikurangi akar, maka kita bisa identifikasi dulu koefisien-koefisien yang ada di akar bagian depan ya. Di sini saya kasih nama A, B, C. A itu koefisiennya X kuadrat, B itu koefisiennya X, C itu konstantanya yang depan. Kalau yang belakang saya kasih nama P, Q, R. P koefisiennya X kuadrat, Q koefisiennya X, R itu konstanta. Nah, hasilnya akan ada 2. Tergantung kondisi dari A sama P. Koefisiennya X kuadrat. Kalau ini sama, maka saya pakai B min Q per 2 akar A sebagai hasilnya. Tapi kalau A sama P-nya beda, maka hasilnya adalah tak hingga. Contoh di nomor 11. Soalnya mengatakan kayak gini, limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat min 2X plus 5, min akar X kuadrat plus 2X plus 11. Cek A sama P. Oh sama-sama 1. Berarti saya pakai apa? Saya pakai B min Q per 2 akar A. Oke, baik. B-nya siapa toh? Oh, B-nya ini yang ini. Depannya X, min 2. Q-nya siapa toh? Q-nya depannya
X, tapi yang belakang. Plus 2. Nah, gitu kan? Berarti B min Q, min 2 dikurangi 2 per 2 akar A, 2 kali akar. A-nya berapa tadi? 1. Jadi ketemu min 4 per 2 sama dengan min 2. Nah, itu ya anak-anak. Oke, dengan demikian pembahasan tentang limit itu sudah selesai. Ya, Miss Winda memberikan beberapa sisa soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan di rumah, latihan mandiri selepas KBM Matematika atau KBM 1 hari ini. Gitu. Nomor berapa aja yang bisa dikerjakan? Yang limit tak hingga, akar dikurangi akar, mulai nomor 12 sampai dengan habis di nomor 15. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan nggak? Belum, Miss. Belum. Miss, kalau misalnya limit tak hingga tuh kalau misalnya ada bentuk pecahan digabung bentuk akar tuh gimana ya Miss kerjanya? Oh ya, ya kalau itu kembali lagi ke konsep aja. Ada tak hingga, tapi ada di dalam pecahannya. Yang jelas, suatu pecahan. Ke-mute, Miss, suaranya. Iya, Miss. Suaranya Miss Winda ke-mute. Halo, Miss. Apa sih, Oh? Miss Winda. Datang. Jam mau datangnya kelas Demi orang. Russo ya? Miss, ke-mute, Miss. Miss. Siapa yang nge-mute saya? Ayo lo, AO. Maaf, Miss. Saya tuh nggak nge-mute. Maaf, Miss, pencet, Miss. Ya. Oh, gitu. Oh ya. Jadi tadi Miss Ida nyerocos aja ngomong, kalian nggak denger itu pas yang bagian apa ya? Ya. Kalau Miss mau mulai jelasin langsung nge-mute. Oh, langsung ke-mute. Jadi Miss Wida tadi sudah menjelaskan begini. Kalau ada limit yang bentuknya pecahan terus mengandung akar gitu, apa yang harus dilakukan gitu kan? Ya, itu tidak ada cara yang lebih praktis selain kembali lagi ke konsepnya kayak gitu. Bahwa pecahan itu tidak diizinkan ada bentuk akar di bagian penyebut gitu kan, itu namanya bentuk tidak lazim, sehingga kita harus melazimkan dengan cara merasionalkan bagian penyebutnya gitu. Lah kok caranya kayak gitu? Berarti kembali lagi ke konsep. Iya betul, kembali lagi ke konsepnya, rasionalkan dulu, setelah itu baru selesaikan limitnya gitu, dengan cara membagi dengan pangkat tertingginya yang ada di akar itu gitu. Wah, pasti Mr. Gangsa dulu udah ngejelasinnya secara detail. Gitu ya, saya sudah menjawab pertanyaannya. Raffi Ahmad tadi kalau nggak salah yang bertanya. Apa yang nanya, Miss? Oh, Lutfi. Suara kalian mirip. Waduh. Iya, mau beda banget deh. Kok iki ono jam masuk di kelas ini tuh gimana caranya? Dari gimana dari tadi ya, Miss? Musuh emang nih. Iya, ini kamu emang pelajaran apa toh? Kok bisa masuk di kelas ini? Dasar itu, Miss. Belajar katanya, Miss. Matanya limit katanya, Miss. Oh, kan nanti kamu juga belajar limit. Ya, setidaknya. Mau dapat duluan gitu loh, Miss. Gabut ya. Ya udah, ini tinggal 3 menit, saya tutup ya kelasnya. Nanti Cem bisa ikut di kelasnya sendiri. Gitu. Terima kasih atas attention-nya. Ini saya screenshot dulu, jangan keluar dulu. Aduh, ayo kita ikut. Nah lo. Gue malah ikutan. Oh iyalah. Oke, terima kasih. Ya, Kita tutup dengan hamdalah dan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sampai jumpa. Iya. Bye.